Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang menggandeng warga menggelar workshop dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan Taman Nasional Berbak. Acara tersebut berlangsung di Balai Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, 28 September. Kepala SPTN Wilayah 1 Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang, Bobi Sandra, mengatakan Taman Nasional Berbak merupakan kawasan ekosistem lahan basah yang berbatasan langsung dengan 10 desa yang sebagian besar merupakan daerah bergambut. Ancaman terhadap kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang selain illegal logging dan perburuan satwa, kata Bobi, adalah bahaya kebakaran hutan. Berkaca pada kejadian kebakaran hutan tahun 2015 dan 2019 yang merusak kurang lebih 20% vegetasi di kawasan Taman Nasional. Sebagian besar sumber api yang menyebabkan kebakaran di kawasan tersebut berasal dari luar kawasan yang diakibatkan oleh adanya pengolahan lahan yang dilakukan dengan cara membakar dalam persiapan tanam. Pasca kejadian itu, Balai TNBS bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, baik melalui kampanye, sosialisasi, patroli, dan posko siaga kebakaran hutan dan lahan yang ditetapkan di desa-desa sekitar kawasan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2020 ini dibentuk 4 posko kebakaran hutan dan lahan bersama TNI Polri yang tersebar di desa sekitar kawasan TNB. Upaya tersebut sangat efektif dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan TNB. Upaya penyadartahuan yang sifatnya preemptif dan preventif kepada masyarakat di daerah-daerah yang rawan kebakaran di sekitar kawasan TNB, kata Bobi, perlu ditindaklanjuti dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran dan penguatan kelembagaan MPA yang sudah ada. Untuk itu, pada tanggal 29 sampai 30 September 2020, Balai TNBS melalui Tiger Project GIF UNDF melakukan upaya penguatan kelembagaan dimaksud melalui pembentukan model percontohan Desa Mandiri Kebakaran di wilayah TNB yang dilaksanakan di Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang peserta yang terdiri dari MPA Dusun Sungai Palas Desa Rantau Rasau, Balai TNBS, Babinsa, Babin Kamtipmas, tokoh masyarakat, serta Brigdal Karlahut TNBS, dan dihadiri oleh Kepala Balai TNBS yang diwakili oleh Kepala SPTN Wilayah 1, Camat Berbak, Kapolsek Berbak, dan Ramil 41904 Nimbah Panjang, dan Kepala Desa Rantau Rasau. Kegiatan ini juga dibuka secara resmi oleh Camat Berbak sebagai perwakilan pemerintah daerah. Pemilihan Desa Rantau Rasau sebagai model desa mandiri kebakaran dikarenakan desa tersebut merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Berbak pada tahun 2015 dan 2019, di mana desa tersebut mengalami bencana kebakaran lahan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Berbak. Selain itu, MPA Dusun Sungai Palas Desa Rantau Rasau juga telah dilatih dalam pengendalian karhutla melalui pembinaan masyarakat berkesadaran hukum atau paralegal tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Dirjen PPI KLHK kerjasama dengan Pusdiklat LHK. Dari pemaparan narasumber yang berasal dari unsur pemerintah daerah, yaitu Camat Berbak, unsur kepolisian dari Kapolsek Berbak, dan BTNBS, serta hasil diskusi yang berlangsung selama kegiatan yang dimoderatori langsung oleh Dan Ramil 41904 Nimbah Panjang, dirumuskan kesepakatan pembentukan Desa Rantau Rasau sebagai desa mandiri kebakaran yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani perwakilan peserta, di mana masyarakat Desa Rantau Rasau bersama unsur pemerintah, TNI, dan Polri berkomitmen dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya Desa Mandiri Kebakaran diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di TNB dan sekitarnya. Lebih lanjut dikatakan Bobi, dengan terbentuknya Desa Mandiri Kebakaran, masyarakat diharapkan mampu melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sedini mungkin sehingga tidak menimbulkan bencana kebakaran hutan dan lahan dengan kerugian yang lebih besar. Kegiatan workshop pembentukan Desa Mandiri Kebakaran Hutan di sekitar kawasan Taman Nasional Berbak. Untuk saat ini sasaran desa kita adalah Desa Rantau Rasau, di mana pada tahun-tahun sebelumnya Desa Rantau Rasau ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dari tahun 2015-19 Desa Rantau Rasau merupakan desa yang langganan terjadinya kebakaran hutan. Namun untuk kondisi kebakarannya merupakan kebakaran kiriman dari desa-desa tetangga.
Ini sistem kerjanya ke depan gimana setelah dibentuk? Kalau sistem kerjanya kita berharap dengan dibentuknya desa mandiri kebakaran, kita berharap masyarakat bisa melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara dini tanpa harus menunggu perintah atau komando dari kami ataupun Satgas Karhutla. Untuk menyupport kerja mereka apa aja dari TNI? Dari kita, dari Taman Nasional Berbak dan Sembilang maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk NPA Rantau-Rantau sebagai NPA paralegal yang di-SK-kan dari Dirjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kedepannya akan dilengkapi dengan sarana prasarana dari peduli api desa siaga bencana di Kecamatan Rasau bersama pemerintah. Sekali lagi kami sangat mendukung kegiatan yang disponsori oleh Balai Taman Nasional Berbak. Nah, paling tidak ini bisa membantu pemerintah daerah dan juga mengurangi angka kebakaran hutan dan lahan. Karena memang selama ini kalau sudah terjadi kebakaran kita agak kesulitan mengumpulkan orang, kemudian mencari sarana prasarana, dan alhamdulillah ke depan kalaupun memang terjadi musibah kebakaran, maksudnya kita sudah siaga. Tapi harapan kita tentunya walaupun sudah kita siapi, kita siasati, kita berharap mudah-mudahan di Berbak tidak ada lagi terjadi kebakaran, karena ini sudah kita lakukan sosialisasi, sudah kita lakukan pendekatan kepada masyarakat, termasuk sanksi-sanksi hukum yang menanti apabila mereka membuka lahan dengan cara membakar. Harapan kami ini juga merupakan edukasi secara tidak langsung, kita sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat secara luas. Mudah-mudahan yang dibentuk pada hari ini masyarakat mengerti ini bukan merupakan seremonial. Nah, tadi kami sampaikan dengan Kepala SPTN Taman Nasional Berbak agar ini continue, paling tidak 3 bulan sekali kita adakan pertemuan ataupun pelatihan sehingga yang dibentuk saat ini tidak akan sia-sia. Supaya benar-benar yang masyarakat peduli api ini bisa memahami, bisa mensosialisasikan terhadap masyarakat yang lain tentang apa itu tentang penegakan hukum, apa itu efek maupun daripada perbuatan daripada apabila melakukan pembakaran itu masyarakat itu lah MPA ini yang terkelompok MPA ini lah yang bisa mensosialisasikan, membantu kita supaya jangan masyarakat khususnya di Rantau Rasau ini tidak melakukan pembakaran dan tidak melakukan pembakaran, dan juga nanti hasil dari situ juga bisa masyarakat sini bisa terhindar dari kebakaran. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tim Liputan melaporkan.